Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Rosa Juliana. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan menceritakan sebuah kisah tentang salah satu istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah binti Abu Bakar adalah istri Nabi Muhammad SAW. Aisyah adalah putri dari Abu Bakar, hasil dari pernikahan dengan istri keduanya yaitu Ummi Ruman yang telah melahirkan Al-Rahman dan Aisyah. Beliau termasuk ke dalam Ummul Mukminin atau orang-orang mukmin. Aisyah binti Abu Bakar adalah satu-satunya istri Nabi Muhammad yang berstatus gadis, sedangkan istri-istri Nabi Muhammad yang lain umumnya janda. Aisyah radhiyallahu terlahir 4 atau 5 tahun setelah diutusnya Rasulullah SAW. Ayah Aisyah, Abu Bakar, merasa Aisyah sudah cukup umur untuk menikah. Karena hal itu, Aisyah akan dinikahkan dengan Jubair bin Mut'im. Tetapi pernikahan tersebut tidak terjadi disebabkan ayah Jubair, Mut'im bin Adi, menolak Aisyah dikarenakan Abu Bakar telah masuk Islam pada saat itu. Istri Mut'im bin Adi mengatakan tidak mau keluarganya mempunyai hubungan dengan para muslim, yang terdapat menyebabkan Jubair menjadi seorang muslim. Selama 9 tahun hidup dengan Rasulullah SAW, beliau dikenal sebagai pribadi yang haus akan ilmu pengetahuan. Ketekunan dalam belajar menghantarkan beliau sebagai perempuan yang banyak menguasai berbagai bidang ilmu. Di antaranya adalah ilmu Al-Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, dan syair. Keilmuan Aisyah tidak diragukan lagi karena beliau adalah orang terdekat Rasulullah yang sering mengikuti pribadi Rasulullah. Banyak wahyu yang turun dari Allah disaksikan langsung oleh Aisyah radhiyallahu. Aku pernah melihat wahyu turun kepada Rasulullah pada suatu hari yang sangat dingin sehingga beliau tidak sadarkan diri, sementara keringat bercucuran dari dahi beliau. Hadis riwayat Bukhari. Aisyah juga dikenal sebagai perempuan yang banyak menghafalkan hadis-hadis Rasulullah, sehingga beliau mendapat gelar Al-Muhadzirin atau orang-orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada sebanyak 2.210 hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu. Di antaranya terdapat 297 hadis dalam kitab Sahihain dan sebanyak 174 hadis yang mencapai derajat muttafaq alaihi. Bahkan para ahli hadis menempatkan beliau pada posisi kelima penghafal hadis setelah Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik, dan Ibnu Abbas. Kecerdasan dan keluasan ilmu yang dimiliki Aisyah radhiyallahu sudah tidak diragukan lagi. Bahkan beliau dijadikan tempat bertanya para kaum wanita dan para sahabat tentang permasalahan hukum agama maupun kehidupan pribadi kaum muslimin secara umum. Hisham bin Urwah meriwayatkan hadis dari ayahnya. Dia mengatakan, "Sungguh aku telah banyak belajar dari Aisyah. Belum pernah aku melihat seorang pun yang lebih pandai daripada Aisyah tentang ayat-ayat Al-Quran yang sudah diturunkan. Hukum fardu dan sunnah, syair, permasalahan yang ditanyakan kepadanya, hari-hari yang digunakan di tanah Arab, nasab, hukum, serta pengobatan." Aisyah juga dikenal sebagai pribadi yang tegas dalam mengambil sikap. Hal ini terlihat dalam penegakan hukum Allah
Aisyah langsung menegur perempuan-perempuan muslim yang melanggar hukum Allah. Suatu ketika, dia mendengar bahwa kaum wanita dari Hamas di Syam mandi di tempat pemandian umum. Aisyah mendatangi mereka dan berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, perempuan yang menanggalkan pakaiannya di rumah selain rumah suaminya, maka dia telah membuka tabir penutup antara dia dan Tuhannya." Aisyah pun pernah menyaksikan adanya perubahan pada wanita yang dikenakan wanita-wanita Islam setelah Rasulullah wafat. Aisyah menentang perubahan tersebut seraya berkata, "Seandainya Rasulullah melihat apa yang terjadi pada wanita masa kini, niscaya beliau akan melarang mereka memasuki masjid sebagaimana wanita Israel dilarang memasuki tempat ibadah mereka." Dalam hidupnya, Aisyah radhiyallahu juga dikenal sebagai pribadi yang dermawan. Dalam sebuah kisah, diceritakan bahwa Aisyah radhiyallahu pernah menerima uang sebanyak 100.000 dirham. Kemudian beliau meminta para pembantunya untuk membagi-bagikan uang tersebut kepada fakir miskin tanpa menyisakan 1 dirham pun untuk beliau. Padahal saat itu beliau sedang berpuasa. Harta duniawi tidak menyilaukan Aisyah radhiyallahu. Meskipun pada saat itu kelimpahan kekayaan berpihak kepada kaum muslimin, Aisyah radhiyallahu tetap hidup dalam kesederhanaan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah meninggal dunia, Aisyah radhiyallahu menghabiskan hidupnya untuk perkembangan dan kemajuan Islam. Rumah beliau tak pernah sepi dari pengunjung untuk bertanya berbagai permasalahan syariat. Sampai-sampai Khalifah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan mengangkat beliau menjadi penasehat. Hal ini merupakan wujud penghormatan Umar dan Utsman terhadap kemuliaan ilmu yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu. Aisyah radhiyallahu meninggal pada malam Selasa, tanggal 17 Ramadan setelah salat witir pada tahun 58 Hijriah. Yang demikian itu menurut pendapat mayoritas ulama. Ada juga yang berpendapat bahwa beliau wafat pada tahun 57 Hijriah dalam usia 63 tahun dan sekian bulan. Para sahabat Ansar berdatangan pada saat itu. Bahkan tidak pernah ditemukan satu hari pun yang lebih banyak orang-orang berkumpul padanya daripada hari itu. Sampai-sampai penduduk sekitar Madinah turut berdatangan. Aisyah radhiyallahu dikuburkan di pekuburan Baqi. Salat jenazahnya diimami oleh Abu Hurairah dan Marwan bin Hakam yang saat itu adalah gubernur Madinah. Sosok Aisyah radhiyallahu merupakan teladan yang tepat bagi muslimah tanpa perlu menggembar-gemborkan masalah emansipasi yang terjadi saat ini. Keberadaan Aisyah sudah membuktikan bahwa perempuan juga diberikan posisi yang layak di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Mungkin hanya ini yang dapat saya ceritakan tentang sejarah Aisyah radhiyallahu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.